Annahu kana yara, bahwasanya dia melihat Abdullah bin Umar, melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah daripada keduanya, yatarabba'u fi sholati, dia bertapak sila, tapak sila fi sholati, dalam sholat, idza jalasa, apabila dia duduk bersila maksudnya. Tapa'altuhu, maka saya melakukan akan dia wa'ala ini, dan saya ketika itu hadis itu, saya pada ketika itu sangat muda usia, masih berusia muda. Panahani Abdullah bin Umar, maka melarang akan aku oleh Abdullah bin Umar, melarang akan aku oleh Abdullah bin Umar. Maka dia berkata, innama sunnatus salat, hanya saja sunnatus salat, sunat salat, antan siba rijlakal yumna, bahwa engkau mendirikan akan kakimu yang kanan. Kau mendirikan akan kakimu yang kanan, wa tusalliyal yusra, dan kau menduduki akan kakimu yang kiri. Fakultu, maka sungguhnya aku katakan, inna kata paludalika, sungguhnya engkau melakukan yang demikian itu. Sungguhnya engkau melakukan yang demikian itu. Fakulah, dia berkata, inna rijlayya la tahmilani, sesungguhnya dua kaki saya itu tidak bisa memikul saya. Dua kaki saya tidak memikul saya. Jadi pertama sejari bab, dari tema daripada hadisnya adalah bahwa tokol lihat waktu tasi tasyahud. Jelas memang waktu tasawuf awal, tasawuf akhir. Tasawuf awal para tokol adalah julusul ibtiras, awal julan. Ada mau terkait mudi. Jadi duduk di tasawuf awal itu parahnya duduk ibtiras. Lihat duduk antara dua sujud pun para ini duduk ibtiras. Sedangkan duduk lihat tasawuf akhir para ini duduk tawarruk. Jadi lamun duduk ibtiras no, itu no paling naik ke kiri dalam keadaan posisi lampak naik andang atas, bongkor naik andang bawah. Sedangkan naik kanan nganjang terus gerigit naik kanan lo menghadap kiblat. Yang waktu itu duduk ibtiras, apapun duduk tawarruk. Marak entan dengan dangin, gerik tidak tenang, marak entan dengan dangin kiblat lewat waktu itu sujud. Dan adalah si contohan si Rasulullah SAW di para sahabat. Lalu para sahabat pun mencontohkan kepada generasi-generasi muda secara sampai pada tabi'in terus musawasal. Sebinian daripada Abu Darda, ia tokol lewat sembahyang. Nah cuma kurang jelas apakah ia tokolnya memang tokol untuk artinya sembahyang dalam keadaan tokol, ataukah ia situ bicara dalam hal Ummu Darda ini tokol di waktu tasyahud. Ia tokol, marak cara tokol dengan mana? Berarti tumpang silat. Karena malah sebut dengan alasan maka nena tokoling lampak nena si kiri, lalu ngajengan lampak nena si kanan.
karena dia kewagan menurut naik boleh jadi lampak mainannya kan bokornya agak belit, kemudian sementara awaknya berat, dengan tokoliknya malah duduk iftirosno, maka akan sangat kesulitan. Nah, lalu tokol bersila. Barit arti nganjengnya dia sudah bersila karena dia mampu aja. Dulu antara sujudnya pun sampai kepada terakhirlah tawar tumpang sila doang. Karena memang di dalam Islam tetap mengacu kepada ittaqullah mastata'tum. Buktikan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Namun tidak mampu sembahyang berdiri, maka tokol pun masih dulu. Namun tidak kawan duduk iftiras itu tumpang sila dengan penepik sapi duduk tumpang sila. Dengan tumpang sila sini genti. Kemudian duduk antara sujud tumpang sila sini genti. Sehingga dia sujud si normal. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada kemudahan anti tidak sampai lalu salapnya terlalu suka separan karena kelonggaran dalam melakukan sholat sesuai dengan kemampuan adalah merupakan suatu rukhsah. Bahkan dalam pembuktian ya, Mekah, Madinah, dua berumur 16 tahun ke atas ya jarang sih sembahyang marah itu nih banyak kali kursi tahu. Bentek uang dan kursi ribuan tersimpan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, julun-julun apa namanya lawang, terus bentek kursi kan gawe. Mana kadang-kadang ini ada mampu ruku, mampu sujud, berarti lewat waktu mesti ruku panjangnya. Nah ini lewat waktu posisi ngaji karena biasa apalagi lamun kan le Masjidil Haram Makkah terutama sekali. Girang sedang baca surat setelah Al-Fatihah. Maka untuk mengantisipasi dia internal jadi tidak heran. Lewat waktu kunut kadang-kadang sampai setengah jam kunut. Jadi apakah dia perlu dia lelah misalnya karena marah jadi keluar sebelum tokol dari kursi jadi pira-pira jam bertokol lupa dia lelah adalah ya rosa di dalam sholat, kemudahan di dalam sholat itu mungkin itu lewat Islamic Central Arab sesepan jarak sesepan masih kursi untuk dan setelah protokol jangan masih suwida sedang ya doang. Sehingga rosah ini adalah merupakan suatu daripada isi memang harus Arab di dalam Islam dan tetap dia mengacu kepada ittaqullah mastata'tum, takut kepada Allah, buktikan rasa takut kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya kita mampu tokol tinduk. Kita mampu tinduk kelak, penyelitingnya kelak. Kita mampu tinduk pun kadang-kadang ini menetap, maka cukup isyarat-isyarat dengan kedipan mata. Yang penting salat syariat muar. Salat syariatnya lah ya terus sesuai dengan kemampuan fisik awak. Karena betapa banyak dengan si tergeletak, dia tahu ras karena bertahun-tahun stroke umpama. Lalu akal masih normal, nyawa masih ada, cuma awak dari mampu. Maka membeta ada mampu, ia pandang sholat dan Allah akan menerima apabila memang mengikuti syariat suatu tertentu dalam siklus sholat. Jadi para riwayat itu
sopo sahabat isi masih bajang, kemudian sembayang tokol, kebetulan kaca Abdullah bin Umar tokol kan, maka Abdullah bin Umar sesembayang tokol nyerbinan ruan sahabat bajangnya sembayang tokol udah minta ya kan pelingin kan tokol dan abang dame turun dadaku nenekku ini dia mampu bebak nanggung awakku tokol pun malah seberut lampu gendep nenekku sangat berat anda kan masih baca ya. Dan dia turutan dengan doa. Nah ialah sebabnya di waktu masa bajang ini harus betul-betul memanfaatkan umur dia untuk melakukan sholat sebagus-bagus. Bagus-bagus tanda berusaha. Sebab jemaah lamun tua itu umur dia kemungkinan malah sebelum nganyang nol ini bau panjang. Nunduk nungke ruku sujud kesulitan ngakot. Lagu-lagu bagus itu melakukan sholat di waktu bajang terus dikecarin bila umur sampai dia mampu untuk melakukan sholat secara bagus, maka perolehan si waktu bajang akan terus mengalir menutupi kekurangan-kekurangan di waktu si waktu. Dan inilah ia sih kadang-kadang di waktu si bajang itu dia ingat, dia sadarin bahwa ia harus betul-betul sejaya waktu masih luwe, kemudian kekuatan masih luwe, istiqomah dalam tabau istiqomah waktu terbaca jemaah lanjut usia mengatasi usia 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, maka mulai agak berkurang kan. Mulai berkurang dia pada marah waktu sebajang, maka kurang waktu tua akan tertutupi isi pahala-pahala si terus mengalir yang mana daripada palahum ajrun ghairu mamnun. Saya semua ajrun ghairu mamnun ialah dengan isi asal takwim. Arti takwim ini kalimat takwim daripada kawwama yukawimu takwiman. Kawwama artinya adalah meluruskan. Takwiman pelurusan. Apa makna daripada pelurusan? Artinya di saat isi mampu untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan-peraturan suatu ketentuan, lurusan, lakuan marantanu. Jadi memang kebanyakan kadang-kadang mengartikan hasil takwim dari segi fisik doang, jasmani doang. Bagus memang di darat makhluk tetapi nak surat Allah lebih indah, lebih tampan daripada manusia. Hasil takwim secara jasmani, maka pengertian secara jasmani takwim ini mengandung arti adalah takwim dalam melaksanakan ibadah. Dia waktu masih memiliki kemampuan jasmani sehat, rohani sehat, sehingga jemaah ia isi akan terus mendapatkan pahala seperti ajrun ghairu mamnun, tidak akan pernah terputus. Dia doa terputus. Sebab apa? Dosa ini berkembang. Terlambat sejelo untuk bertobat, bilang jelo untuk berumur karena gaplah itu karena lalim. Maka di waktu isi beribadah pun sudah juga tunjukkan diri bahwa diri ini adalah dengan isi istiqomah, dengan si peduli akan ibadah. Saya mengalir terus. Sehingga jemaah lamun dia mampu tertutupilah kekurangan-kekurangan di saat dia mampu isi pahala-pahala isi mau kali waktu masih baca, dan dia terlalu banyak lalai manusia waktu si baca karena masih terbawa-bawa isi emosi, terbawa-bawa isi hajat, isi keperluan secara manusia baca.
Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Ibnu Bukair, telah bercerita pada oleh Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits, telah bercerita pada oleh Al-Laits, an Khalid, daripada Khalid, an Sa'id, daripada Sa'id, an Muhammad bin Amr bin Khalkhalah, daripada Amr bin Al-Khalah, an Muhammad bin Amrin, daripada Muhammad bin Amrin ibni Atta, daripada Atta. Wa haddatsana Al-Laits, dan cerita pada oleh Laits, an Yazid ibni Abi Habib, daripada Yazid bin Abi Habib, wa Yazid bin Muhammad, an Muhammad bin Amrin bin Khalkhalah, an Muhammad bin Amrin bin Atta, annahu kana jalisan, bahwasanya dia duduk, ma'ana farin min ashabin Nabi SAW, bersama rombongan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada karena salatan Nabi, maka kami menyebut pelaksanaan salat Nabi SAW. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi, lalu berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfazakum, ana, saya, kuntu adalah aku, ahfazakum, paling menghafal, paling memelihara di antara kalian, li salati Rasulullah SAW, bagi salat Rasulullah SAW. Saya ingat persis, ro'a itu saya lihat-lihat, ja'ala iza kabbara, apabila dia takbiratul ihram, maksudnya apabila takbiratul ihram, ja'ala yadaihi, dia menjadikan dua tangannya hiza'a mankibaihi, yaitu lurus dengan dua pundaknya, dengan dua bahunya. Jadi ini, jadi si kanan lurus kanca pundak kanan, si kiri lurus kanca pundak kiri. Lurus, apakah lurus? Arti hizabnya sejajar. Jadi dia bawaan di atasan. Kadang-kadang kangen itu, Allah Akbar. Jadi harus sejajar dan lurus. Antik ne ujung gerigi iman itu ngadap kiblat, dia ngadap ke atas. Apalagi gini pak, ngebulin kiblat. Harus ada jongkoran sekedip. Antik selapu ne potong gerigi iman itu menghadap kiblat. Lamun teliti si para peneliti jarak mana? Karena ion-ion syara legologi iman itu akan bersambungan ke kiblat, bersambungan ke Ka'bah, sehingga lalu Ka'bah tawa kadang-kadang dengan jauh kali Korea Rubin di daerah dengan tawa, manusia di daerah tawa, jin tipal malaikat penuh. Namun yang tawa manusia karena takut si corona, misalnya malaikat yang takut si corona, jin yang takut si corona, iya dong ganti tertawa. Sehingga apapun ibadah si gawe umat Islam di seluruh penjuru dunia itu, ya tersedot si kabar nanti terputar. Belum tersuplai di pas luar planet lain. Maka kalau mencerah arah malaikat, cerah arah jin, cerah arah manusia tawa, maka loyo gravitasi seluruh planet itu dari hari kiamat. Mereka deman karena masih luwe dengan umrah, bilang gitu luwe dengan tawa. Namun manusia misalnya dengan tawa terganti si malaikat keturunan Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk muter selaput energi si pancaran, termasuk nih iman itu segini. Ya pancaran di Ka'bah, ion-ion syara iman tadi. Kadang-kadang kan kita sadari, padahal itu hanya jama-jama.
Allah Akbar atau menurun. Jadi harus lurus kaca imasi kanan, lurus kaca wa kanan untuk menunjukkan bahwa diri kita ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda takzim oleh Allah taala. Kemudian yara masih kaitan seolah-olah si arah le tawakkalnya terpancar melalui itu. Terpancar ya. Yang syarat le tawakkalnya terpancar melalui terus langsung. Jadi dia sembarangan. Angkat doang. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi. Maka berkata Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfazakum li salati Rasulullah SAW. Saya yang paling menghafal di antara kalian bangsa Rasulullah SAW. Ra'aituhu idza kabara ja'ala jadaihi hidza'a mankibai. Saya melihat dia apabila dia takbir, dia menjadikan akan dua tangannya lurus dengan dua bahunya. Wa idza raka'a, dan apabila dia ruku, amkana yadaihi, dia menempatkan akan dua tangannya min rukbatayhi, dari lututnya. Dari lututnya, artinya min bermakna fi itu. Dari lututnya, pada lututnya. Summa hadara zahrahu, kemudian dia meluruskan akan tulang punggungnya. Dia meluruskan, meratakan maksudnya. Meratakan akan tulang punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu, maka apabila ia mengangkat kepalanya daripada rukuk menuju i'tidal, istawa, dia pun lurus tegak berdiri. Supaya gimana? Hatta ya'uda kullu kafarin makanahu. Hatta ya'uda, sehingga kembalilah kullu kafarin, semua tulang-tulang punggungnya, semua tulang-tulang punggungnya, makanahu, ke tempatnya sendiri, tempatnya semula. Fa'idha sajada, maka apabila dia sujud, wada'a yadaihi, dia menaruh akan dua tangannya. Dua tangan maksudnya dua tapak tangan. Gairu muftarishin, yaitu dengan cara tidak menghamparkan. Tidak cara menghamparkan maksudnya dengan siku sampai lapak ima, dia dilepakan dulu. Cuma lapak ima doang ya, dilepakan. Wala qabadahuma, dia tidak menggenggamkannya, lalu lurus. Lurus. Tujuannya mas bro, ante selaku gerigi iman ini menghadap kiblat. Dibawa toak, tahu? Dibawa toak. Maka tersebut bawa toak, dia samping kiri kanan toak. Dia pas dia bawa toak. Kemudian siku renggang daripada lambung. Dia nejuluan, dia kemudian. Kadang-kadang pada pas keng atau natuluk iman. Lekeng kan tuluk lampak iman. Kadang-kadang pada sebelum dadana timpal hampirna rontok lep sujudan. Terus lalu marah baso. Marah kan baso dengan siku sampai apa? Sampai lampak iman. Teluk dari bawah. Rasulullah dia dengan nonton. Rasulullah adalah dengan menaruh dua tapak tangan, lurus kaca bahu si kanan, tapak kanan si kanan, bahu si kiri, tapak kanan si kiri, kemudian siku renggang daripada lambung. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata. Wastaqbala, dan ia menghadapkan bi atrafi asabi rijlaihi, dengan tepi-tepi, dengan ujung tepi-tepi, ujung-ujung jari-jari dua kakinya al-qiblat ke kiblat. Lampak iman dengan ujung jarinya selalu menghadap kiblat.
Kemudian naik ke kemajuan, naik. Kadang-kadang boleh silang lampak nasi kanan timpal nasi kiri lewat sujud, lalu bongkor lainnya andang bawah, lampak naik andang atas. Dia dengan harus nganjeng. Dua lampak naik kiri kanan nganjeng. Kemudian antena menghadap selaput gerigi naik, ujung gerigi naik menghadap kiblat. Nah, dengan posisi tiang renggang lengan impong. Bila perlu antena membentuk lewat tuntasi sujud membentuk Arab Muhammad yang dia ibaratan ngandang pene adalah alif lewat tenteluku lam. Terus waktu sujud membentuk lam kedua timpal ha. Ia diisyaratkan sehingga nganjeng ruku sujud mengucapkan Allah. Lewat sujud gambaran adalah nama Muhammad kalau sujud. Ini isyarat sih maksudan dari dalam rukun-rukun fi'li. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, fa idza jalasa, maka apabila dia duduk rakaatain pada 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, maka dia duduk atas kakinya yang kiri, dispar itiros, wa nasabal yumna, dan dia mendirikan akan kakinya yang kanan, mendirikan kakinya yang kanan. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, dan apabila dia duduk pada rakaat yang terakhir untuk tasyahud akhir maksudnya, qaddama rijlahul yusra, maka dia memajukan akan kakinya yang kiri itu, dia majukan kaki yang kiri. Wa nasabal ukhra, dan ia mendirikan akan yang lain, yang kanan. Ya separahnya duduk tawarruk. Jari lampak lain ke si kiri, nyelodok leman memandang ke si kanan. Nyelodok leman memandang si kanan. Terus naik si kanan nganjeng. Lalu poton-poton gerigi naik kanan menghadap kiblat. Jadi cara Rasulullah SAW langkah sholat. Waka ada alamak alaih, dan ia duduk atas mak alaih, 2 tempat duduk, artinya 2 pantat, dua paha. Ia pada tawar paha. Ia tokol isi 2 pantatnya, akhirnya di tunggak kimpung dan ia pada tawar. Ada waktu tasawuf akhir, askik berarti tahu lah. Ini tasawuf akhir doang. Adapun tasawuf awal duduk antara 2 sujud, kemudian duduk istirahat adalah selaku duduk iktiraf. Dengan menduduki tetokolin lampak nasi kiri, kemudian keanjengan lampak nasi kanan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa sami'a al-Laitsu Yazid bin Abi Habib, dan mendengar oleh Lais kan Yazid bin Abi Habib, wa Yazid bin Muhammad, dan Yazid beliau daripada Muhammad bin Halhalah, ada daripada Halhalah, wa ibnu Halhalah, dan ibnu Halhalah min ibni Atta, daripada ibnu Atta. Qala Abu Saleh, telah berkata Abu Saleh, an Lais bin Parlais, kullu fakarin,
Kullu fakarin artinya semua tulang punggung. Wa qala Ibnu Mubarak, dan telah berkata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, an Yahya bin Abu Ayyub, daripada Yahya bin Ayyub qala haddatsani Yazid bin Abi Habib, telah bercerita padaku oleh Yazid bin Abi Habib, anna Muhammad bin Amrin, bahwasanya Muhammad bin Amrin haddatsahu, telah menceritakan kulla fakarin. Kulla fakarin masih beru artinya tulang punggung. Demen wah nunduk lengan bokong, lengan keng sampai bongkor tersebut bongkor itu maksudnya rata sampai otak, sampai membentuk 3 siku. Lengan lampak naik sampai impong lurus di dalam belakang dan senormal. Kemudian lengan tongkel te lurus rata sampai otak, sedangkan iman te lurus sikune lek ke jengku atau seruku. Terus dia mana tidak benar-benar juluk panjang dengan tujuan adanya kembali tulang-tulang bongkor isi ngone terbuka luar kondisi ruku, maka kembali menyatu doa tidak. Dan sebab nanti Arab yang tidak Arab kembali nanti doa tidak. Tujuan tidak dulu kembali dulu tulang bongkor itu. Ano yang maksud. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu, ini satu bab, malam yarab tasyahudah, orang yang tidak melihat tasawuf awal, wajiban, artinya orang yang tidak menganggap bahwa tasawuf awal itu bukan suatu rukun. Nah, ini jadi alasan, maksud hadisnya jadi alasan untuk memperkuat pengakuan bahwa tasawuf awal adalah tidak termasuk rukun sholat, lalu ia sunat amal. Di anna Nabi SAW, karena pasal Nabi SAW qama min raka'atain, dia langsung bangun daripada 2 rakaat, artinya dia menemu 2 rakaat sembahyang zuhur, dia ada perintah sahur, langsung yang nganjak, walam yarji, dan Rasulullah tidak kembali, artinya para lupa misalnya, Rasulullah dia kira lupa, karena lupa permainan setan. Ini itulah lolosan menganyum terus Fatihah, berarti taib langsung diperkat ketul. Haddatsana Abul Yaman, telah bercerita pada kami oleh Abul Yaman. Qala, dia berkata, akhbarana Su'aib, telah bercerita pada kami oleh Su'aib ani Zuri, dari para Zuri. Qala haddatsani Abdurrahman, telah bercerita pada kami oleh Abdurrahman bin Hurmuz, Abdurrahman bin Hurmuz, maula Bani Abdul Muttalib, yaitu merupakan pemerdekaan daripada Bani Abdul Muttalib. Wa qala marratan, dan dia berkata pada suatu ketika, Maula Rabi'ah, katanya, ini umur ialah mantan budak daripada Rabi'ah bin Harith, daripada Harith. Anak Abdullah bin Buhainah, bahwa Abdullah bin Buhainah bahwa min Azadin, dan ini daripada Azad, dari bahwa min Azadin syunu'atan, yaitu dia adalah daripada Azad Sulu'ah. Siapa dia? Wa huwa khalifu li Bani Abdi Manaf, dia adalah merupakan pasangan daripada Bani Abdi Manaf. Dari lahirkan sedemikian datang Islam, dari ia pada bermusuhan, berkelompok-kelompok, cara bermusuhan, cara berlangganan. Bani Qainuqa kata Bani Nadir,
bani selain yang pasangan-pasangan untuk pada berperang di suatu waktu tertentu. Nah lain, ya ini termasuk pasangan daripada Bani Abdul Manaf. Wa kana min ashabi Nabi sallallahu dan adalah daripada Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Jadi lain suatu di mantan Islam, ia berpasangan untuk saling memerangi. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra, melakukan sholat dengan mereka pada waktu zuhur, di salat zuhur. Wa qama fi raka'atayn al-awwalain, maka dia pun bangun pada 2 rakaat bagian yang pertama. Lam yajlis, dia tidak duduk, artinya dia melakukan tasawuf awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka berdiri juga para sahabat bersamanya, makmum dah selalu berjalan mengikut Rasulullah. Karena kenapa? Lamun makmum dia bisa memaksakan diri tokol tasawuf dan ikuti Rasulullah siganya, batal salat. Karena kecuali dalam berjanji parakah, karena wah berjanji untuk innama ju'ilal imamu liyutamma, hanya saja imam dijadikan imam untuk diikuti. Dan lamun salah sekalipun ikutin salah bareng-bareng menulah dalam sholat, kecuali lamun rakaat terakhir umpama mula seharusnya tasawuf, aku langsung imam nganjeng, pilih apakah nak ikut imam nganjeng atau anti imam tokol dan tasawuf dulu ya, tasawuf pada jamaah, tasawuf akhir sambil ganti imam, ndik dia berikan puparakah, ndik para ini batal jamaah dia batal, apalagi sholat karena ia nunggu imam. Nah, jadi tunggu bareng-bareng salah walaupun juga. Apakah dia depan julu imam? Karena suasana tidak normal. Si depan menjulu imam mengakibatkan pahala jamaah batal, bahkan sholatnya pun batal apabila dalam keadaan normal. Nah, ini depan dia normal. Karena masa terangan lewat telu macam yang berjamaah. Pertama dengan si berjamaah mendapatkan 27 derajat apabila makmumnya selalu menurut imam, mudiam dengan imam, gerakan-gerakan. Si kedua, ndik batal sholat, lagu dia mau pada berjamaah, lalu lepas serembakan cik imam, serembak doang sampai tutup, atau berdiri dengan jengka cik imam, gerakan rembak nganjeng pun pada posisinya, makanya ndik mau pahala jamaah, tidak mau pahala jamaah, cuma sah sembahyangnya, tak anggap dia sebagai sembahyang mesa-mesa. Si ketelu, dia batal justru apabila dia menjuluk imam, apalagi dia menjuluk sampai 3 kali rukun, 2 rukun doang penjuluk, berarti ada unsur kesengajaan. Kalau jangan tidak dikenal imamah na batal, lagu sekaligus pahala apa na sembahyang na batal. Lamun menjuluk gerakan-gerakan imam 2 kali rukun lah penjuluk. Karena unsur kesengajaan karena apa? Karena berikrar untuk mengikuti aja mengikuti adalah duluan dulu baru ikut. Hatta idza qada, sehingga apabila dia menyelesaikan salat akan salat, wantadaran nas, dan menunggu oleh manusia taslimahu kan persalamannya, kabbaro, dia pun takbir, wa wajalisun, dan dia dalam keadaan duduk, fasajadah sajadatain, maka dia pun sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum dia salat, thumma sallama, barulah dia salam. Nanti sujud sahwi. Jadi lamun sunat abad ketinggalan
kesunatan ita ganti ia dengan sujud sahwi. Pira-pira tinggalan sebab di dalam tasawuf tu don dia luwe tono sujud sunat abad. Tokolnya sunat abad. Tasahudnya sunat abad. Selawat atas Rasulullah timpal tokolnya sunat abad. Selawat kepada keluarga Rasulullah di tasawuf awal ini termasuk sunat abad. Sampai berulas di dalam tasawuf awal doang sunat abad. Berarti dalam ketinggalannya berarti kita meninggalkan berulas. Lalu cukup tersujud 2 kali sujud. 2 kali sujud. Dari waktu kunut salat subuh kedua masih. Kunut di waktu subuh itu mengandung 20 sunat abad. Berarti dalam meninggalkan kunut berarti 20. Tinggalan sunat abad. Lamun kita ganti ya sujud sahwi sekenawah kurang pahala karena kurang 20. Karena apa Mas Bro? Kunutnya sendiri adalah sunat. Ngangkang di kunut termasuk selawat kepada Rasulullah dan nganjeng baca selawat, nganjeng baca selawat di pak sahabat, di pak keluarga, jadi doa. Memang arah sekir hanya kunut disebut. Lagu hal-hal berkaitan dengan kunut itu ini bagian dari sunat abad. Dan kunut ni dia kunut hanya Imam Hanafi ni kunut. Imam Syafi'i kunut nazilah, kunut adiyah karena memang hadis kuat. Adapun Imam Maliki kunut ya lagu sebelum rukuk dan kunut dengan cara sir. Adapun Imam Ahmad bin Hambal di waktu subuh memang dia kunut lagu kunut nazilah. Adapun Imam Hanafi ya kunut nazilah karena apa? Di waktu Imam Hanafi masih hidup sehat banyak memang hadis-hadis sampai kepada beliau yang disebut lamun Imam Hanafi ahlul ra'yi pintar karena sebanyak 70% umat Muhammad SAW penganut agama mazhab Hanafi 2/3 lah paling tidak 2/3 umat Islam menganut mazhab Hanafi. Memang arak-arak berat ringan masing-masing arak berat ringan. Nah, jadi apabila ketinggalan yang sunat abad maka sujudlah sujud sahwi untuk menampar kekurangan-kekurangan lantaran meninggalkan sunat abad. Maka beliau sujud sahwi qabla ayyaslama summa salam, sebelum beliau itu salam. Kemudian setelah dia sujud sahwi 2 kali barulah beliau nikah salam. Nabi terbaca di dalam sujud sahwi subhanalladzi la yanamu wa la yasur, subhanalladzi la yanamu wa la yasur, subhanalladzi la yanamu wa la yasur. Ya ulang-ulangi lewat tersebut sujud sahwi. Sekaligus apa? Dia kemana sujud sahwi no? Untuk menambah kegedekan setan. Sehingga pegawaian sholat si paling kerkanya si setan adalah sujud. Apalagi awal zaman Rasulullah sendiri yang boleh sujud dia merantan di ikannya karena masjid itu tanah di tanah no sujud. Dia peringadu spray, dia peringadu sejadah, dia peringadu kelangsa kurma pun. Para sahabat terus kenal juga. Jadi sujud maratan. Nah ialah sih menyebabkan bahwa di waktu sujud ini kita nunduk bagian awak si paling atas pada posisi kerja bagian awak si paling bawah ialah naik.
tanda betul-betul merendah kepada Allah Ta'ala. Hikmah silainan adalah dengan sebab tenuluk anggota si paling mulia lek posisi anggota si paling dek mulia lain menunjukkan kita tawaduk kepada Allah, benar-benar merendah. Kemudian anti itu ingat endah asal usul tetana, lampai ingat asal usul tetana, pasti kan tawaduk dan sekedip pun di darat milik takabur. Maka ia sebabnya di dalam sisi sholat ini, terutama sekali tasawuf kan, tasawuf awal. Kalau tasawuf kan arah dulu, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kalimat assalamu alayna wa ala ibadillah salihin itu ngebeng hak seluruh muslimin. Lewat assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Selaku kaum muslimin ia berhak untuk mendapatkan doa dengan sesama muslim. Ia berhak untuk mendapatkan doa keselamatan ya seluruh muslim. Berarti di saat si meninggalannya memang ada sekali ucapan salam alaina wa ala ibadillah salihin, lalu sedunia dengan saleh kamal, maka dengan saleh tidak dengan jahat. Karena manusia Islam kaum muslimin arah si saleh arah si jahat. Lalu setahu adalah doa adalah dengan saleh doa. Karena apa? Karena lamun dengan jahat lo ya ini kalis dia berpengaruh oleh ia doa dengan saleh. Apalagi meninggalan sholat, meninggalan seluruh doa, berarti yang dia ngebeng hak kaum muslimin. Makanya sebabnya di dalam tasawuf doang kalau mendoakan muslimin muslimat. Lewat sholat pun doa yang Allahumma firli wa li walidayya wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ahya'i minhum wal amwat. Ya kita bertawassul endah pada Allah. Alhamdulillah sebaca pun tawasul masih. Negara coba perhatian. Khatib Arab sekali baca alhamdulillah. Namun nilai anda sangat tua dan baca alhamdulillah sekali baca khutbah. Kemudian karena si baca kan di buku Arab sekali tulang alhamdulillah. Bila perlu kali 4 kali itu baca alhamdulillah karena zikir paling afdal adalah alhamdulillah. Bila berkali-kali, 2 kali serahkan alhamdulillah doa. Kadang-kadang alhamdulillah ada sekali. Dan mulai dah sangat gadis tua dia membaca alhamdulillah sekali waktu disebut khutbah. Karena apa? Para terpelit untuk memuji Allah. Dan inilah bahaya kita khutbah di buku-buku khutbah. Saya Indonesia apa aliran saya nulis ini. Kita tahu. Satu baca doang. Ternyata bareng kedik-kedik telah ditasih oleh Nasiruddin Alban. Dalam kadi Alban dia sebetulnya sekali. Dalam kadi Alban dia doa nyebut Bukhari Muslim. Alban doa sebut jauh dengan tahu bahwa paling tidak ia harap pengaruh salafi dengan semacam itu. Khutbah banyak isi ngenu sifat lamun dia cermatinya mengikuti apa syiar maka terus dia tahu diri itu watama dalam aliran sekolah. Nah ya sebab nanti bila perlu lamun ya sekali alhamdulillah 3 kali 4 kali alhamdulillah ya khutbah sekian luar alhamdulillah ziyatul khair fil khair merubah kebagusan bagus. 2 kali 3 kali alhamdulillah karena mengandung zikir paling afdal adalah alhamdulillah. Terus secara berurutan sesuai kajian rukun-rukun dan si endah lewat pun baca selawat tuh ngamin angkat iman ngamin kan itu doa yang Rasulullah kan apa saja selawat tuh
Naik kaji, beri rahmat Nabi kaji. Dia ngamin. Tilah doa. Lalu Allah maghfiril mu'minin mu'minat baru ngangkat itu. Karena dia paham bahwa selawat itu merupakan pelunasan rahmat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat itu. Amin amin. Karena itu doa yang Rasulullah. Tolong hati penuh doa yang Rasulullah. Enggak di kaum mukminin mukminat doa berdoa. Karena apa? Rasulullah adalah lebih afdal daripada mukminin mukminat. An-Nabi awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ya, dia amal saleh selapuna amal saleh kaum mukminin terkumpulan kanca zat Rasulullah dan berupa amal saleh kaum mukminin yang selapuna. Apabila Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad langsung amin karena imammu sedang mendoakan. Apa nak hatibmu? Lalu kadang-kadang hatib sendiri dia ngerti. Dia ngerti ya. Karena apa? Yang baca buku. Si baca adalah buku, dia tahu seminar iya buku. Dia ingat, dia tahu. Itulah. Ya kadang-kadang banyak hal di sini memang keperhatian ya, dalam hal ini. Jadi ia cara Rasulullah SAW dia waktunya si lupa. Nah berarti berdasarkan ini bahwa tasyahud awal itu termasuk rukun sholat, lalu termasuk bagian sunat abad. Banyak kaum muslimin dia tahu perbedaan antara syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, sunat abad, sunat hayat. Banyak dia tahu bedanya. Ya Allah, berarti memang perlulah. Lalu kadang-kadang malam sebelum dia mendengarkan pengajian di darat berdaik sedikit daun-daun. Ia termasuk ya bagian jahil murakab. Artinya jahil berrotan. Ia berunjuk-unjuk. Berunjuk-unjuk jahil. Kemudian karena faktor gengsi. Kemudian karena si ngajar itu dia nak anggap dia sebagai, padahal Islam mengajarkan khuzil hikmata min awli wi'ain kharajat. Baik ilmu pengetahuan si bermanfaat nu bimbingannya datang dan bebeak sekalipun ini ya tidak pandang bebeak ini lalu hakikatnya Allah yang biak. Ayo banyak kan kaum muslim loh dengar terus hebat ya. Jadi pejabat. Antara Allah maghfirli waktu duduk dua dan sujud itu termasuk rukun si kepira sembahyang. Rabbi firli terlalu kali baca. Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni hadini wa'afini wa'fani. Termasuk rukun si kepira ni para rukun. Sunat hayat karena ni budan. Sunat hayat karena ni bau diri terbaca lagu yang terbaca rugi lalu ikan. Setiap sunat abad, sunat hayat di dalam sholat itu tentu ia yang makna sangat luar biasa. Sedangkan sunat hayat dia tinggal karena ini membuat salat jadi kurang, jadi fadilah. Adalah ia sebagai gambaran bahwa memang betapa banyak kaum muslimin isi liman bagus cara sembahyang. Karena merasa bro dia rumah dia gengsi belajar, dia gengsi, hangat sih gengsi. Faktor gengsi mereka takabur. Ialah termasuk dengan sabda Rasulullah la yahsulul ilma ithna. Dua macam dengan si ilmu mustahyin wa mutakabbir. Dengan si ila dan dengan si takabur. Antara takabur tipe ila dalam hal tipis perbedaan. Mungkin ada ila. Sehingga dia beri merosot harga diri mereka, mempertahankan keagungan lah, mempertahankan keagungan yang dibeli dia sih cocok ngaji ini nongan itu kan tukang pemulung remehan tukang pemulung julek jadi wali Allah, para awliya Allah, para pemulung adalah ya keadaan daripada kaum muslimin padahal dengan alim lagu sekian dengan bodoh.
Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala babu at-tashahhudatil ula wallahu